Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat sekarang ini, saya memakai baju bernuansa merah. Ini adalah seragam dari banteng Spanyol. Kira-kira begitulah kalau Anda mengerti permainan bola, ya kan? Tentunya berita yang akan saya bawakan dengan baju bernuansa merah adalah pasti berita yang hot. Apa itu? Ya apalagi kalau bukan video, ya. Kalau Anda nggak suka, nggak usah komen, ya. Nggak usah bilang, Pak, kenapa kok video? Terus terserah saya, coy. Ini channel saya, gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Apa sih yang dimaksud dengan berita hot dari video? Begini, kemarin saya kan baru mengupload sebuah video mengenai I need more haters. Saya perlu pembenci yang lebih banyak. Karena kalau saya melihat video yang pernah saya lihat gitu ya, dari Ibrahimovic atau Ibra yang berbicara mengenai hater gitu ya. Dia seneng gitu kalau punya hater banyak karena tantangannya dia adalah merubah hater itu menjadi fansnya dia atau penggemar dia. Kira-kira begitu. Kemarin kan sudah saya bahas, saya cukup tanda kutip tersanjung lah gitu ya. Ketika mengetahui ada orang-orang yang dulunya membenci saya luar biasa, akhirnya mendukung saya karena mereka menemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa apa yang selama ini saya sampaikan, apapun itu, mau video Alimama, banyaklah, ya kan? JAA Lifestyle, Dodo Global, dan banyak lagi. Polaris, SYW, dan segala macam yang saya sampaikan, saya tidak ada maksud apa-apa kecuali mereviewnya apa adanya. Ya tentu ada yang tersinggung gitu ya. Kalau saya mereview suatu aplikasi, kalau saya bilang jelek, padahal itu memang jelek gitu ya. Nah tentu kalau aplikasi bagus, saya bilang bagus. Nah orang yang menjadi leader atau pemain lah istilahnya gitu ya, setidak-tidaknya di aplikasi yang pencuri-curi uang gitu ya, kalau istilah Pak Tonggam, multi level tipu menipu. Sekali lagi, bukannya saya bilang multi level itu jahat atau jelek. Multi level yang jualan barang yang benar, yang sistemnya bagus, is okay. Tapi yang money game ini yang Pak Tonggam sebut multi level tipu menipu, itu yang harus dihindari. Karena banyak masyarakat kita yang terjebak dan tidak kapok-kapoknya main terus di situ. Maka saya katakan bebek dungu. Yang terakhir saya kembangkan lagi menjadi dungu, halu, dan idiot. Oke? Nah, baru-baru ini saya mendengar dan ya sebelumnya saya mendapat kabar lah bahwa saya ternyata direview atau dibicarakan oleh setidaknya 2 hater terbesar saya. Benar. 2 hater terbesar saya membicarakan saya. Ya cukup tersanjung juga gitu ya. Dibicarakan oleh 2 haters terbesar lah kalau menurut saya gitu ya. Nah sebelumnya ada juga tapi kita sudah berdamai, yaitu Pak Edward Farolan, ya, Koko Dugong ya. Ya kita sudah saling memaafkan dan kita sudah oke lah ya, saya tidak ada masalah gitu ya. Nah ini baru-baru ini saya direview ternyata. Ya dibicarakan lah oleh 2 leader video. Ya, yang satu X, yang satu masih gitu ya. Ya dua-duanya pastinya hater saya terbesar. Karena yang satunya sudah diamond. Yang satunya sering saya sindir. Ya, tapi sekarang oke lah karena saya lihat dia juga sedang memperjuangkan nasib para pemain video yang dikelabuhi oleh manajemen dia. Yang pertama saya sebut saja lah, saya nggak malu-malu, yaitu Pak Dirga Dadali. Oke, yang kedua namanya tidak disebut. Nanti sebentar kita dengar lah ya videonya. Disebut sebagai
Mr. The Best gitu ya. Sengaja disamarkan. Nanti saya bahas kenapa sengaja disamarkan. Oke, mari kita dengar dulu cuplikan awal dari video itu. Mari kita dengarkan. Saya langsung aja nih sudah terhubung. Saya akan pakai inisial Bapak The Best ya. Nah, assalamualaikum Pak The Best. Waalaikumsalam Pak Dirga. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik saja, sehat selalu. Ini gimana? Nah, Anda sudah dengarkan kan ya? Sebagian dari rekaman itu. Di situ leader Diamond loh, ya kan? Diperkenalkan oleh Dirga sebagai Mr. The Best. Saya bisa mengerti kenapa Dirga tidak mau menyebut nama asli dari Mr. The Best ini. Karena setahu saya punya beberapa teman yang ada di dalam struktur pemain Diamond PLC, saya punya. Oke. Karena kalau sampai ketahuan nama aslinya apa, dia akan dimusuhi rame-rame, bahkan oleh manajemen VTube dia di-ban, mungkin VP-nya dibekukan. Kira-kira begitulah yang saya tahu. Maka agak beresiko mungkin kalau disebutkan nama aslinya. Maka disebut Mr. The Best. Seperti tadi yang kita sudah dengar. Oke, kita lihat lagi penggalan video berikutnya. Ya, member saya 300.000 lebih. Kemudian di bawah saya ada beberapa diamond juga di bawah saya. Itu sebagai under saya. Kemudian ada 30 platinum di bawah saya juga. Gold dan silver itu ada ratusan, Pak. Wow, banyak banget ya. Berarti Bapak ini diamond dong ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat Mr. The Best ini ternyata luar biasa menurut saya loh ya, menurut saya. Dia punya member ya 300.000 lebih. 300.000 lebih. Wah, hebat. Ya kan, walaupun saya yakin tidak semuanya dia yang rekrut karena kan berjenjang gitu ya. Mungkin yang dia merekrut lagi dan seterusnya. Total katanya ada 300.000 lebih, luar biasa. Nah, dia punya beberapa diamond di bawahnya. Artinya dia sendiri kan diamond yang sudah diperkenalkan di awal, ya kan. Dia punya sekitar 30 platinum gold, 30 platinum. Yang gold dan silver dia punya ratusan. Berarti ini orang yang cukup tinggi. Oke? Jadi ini benar-benar pemain yang memang mengerti permainan itu di dalam. Ya kan? Nah, cuman saya tebak lah. Nanti orang bilang di luar, itu bohong itu. Mr. The Best itu bikinan. Kita dengar saja sebentar lagi ya video. Poin saya begini. Kalau sampai ada leader VTube yang masih diamond ini, yang pastinya lah pernah membenci saya, karena saya sering mereview mengenai VTube, dan juga Dirga Dadali yang pasti, dan Anda sudah tahu lah, dia membenci saya. Dia pernah lah memaki-maki saya, yang jelek-jelekin saya, ya nyindir-nyindir. Tapi nggak apa-apa, saya sudah bilang. Kita hanya membenci perilakunya, tapi orangnya kita nggak usah benci, ya kan? Kan sudah ada di video saya kemarin, ya kan? Jadi kalau ada orang yang namanya Dirga Dadali talk show gitu ya, walaupun orangnya tidak dimunculkan karena alasan privacy dan lain-lain tadi, ini nggak dibuat-buat gitu. Kalau dia buat apa sebut saya orang yang dari dulu mereka benci? Kan nggak lucu dong. Kemudian dipuji-puji lagi di dalam talk show-nya. Nah, kita lihat penggalan berikutnya ya. Bagaimana dia membicarakan soal saya. Kalau saya mereview, maaf ya, saya bawa nama Mr. T. Mr. T itu kan udah terkenal tuh konten-kontennya. Saya mereview kata-kata beliau. Apa yang dikatakan beliau itu adalah benar semua adanya. Tetapi apa yang dikatakan perusahaan tentang beliau itu adalah hoax. Lah, apa yang katakan perusahaan hoax tapi kok benar di luar? Itu loh saya yang pakai logika secara sadar yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Itu loh. Apa yang dikatakan hoax sama perusahaan? Mr. T ini Chandra Teja, nggak apa-apa, sebutkan saja, nggak masalah kok. Iya, Pak Chandra Teja. Semua yang dikatakan Chandra Teja ini benar ya? Benar. Nah, di sini
Mr. The Best pertama kali malu-malu sebutnya itu Bapak T atau Mr. T gitu ya. Kemudian Dirga langsung bilang, udahlah langsung aja terus terang, maksud lu Chandra Teja. Udah nggak apa-apa katanya. Oh iya, akhirnya diakui itu benar si Chandra Teja yang sudah terkenal itu tuh gitu ya. Jadi semua pendapatnya itu benar semua. Anda dengar tadi kan videonya, bukan saya ngomong, dia yang ngomong. Ya. Ini suatu talk show yang menurut saya cukup langka. Ya, nilainya buat saya tinggi. Kenapa? Saya dibicarakan oleh hater saya dan dia memuji info yang saya berikan selama ini di video-video saya benar semuanya. Justru perusahaan yang bilang berita-berita dari Chandra Teja itu hoax gitu. Tapi dia akhirnya mengakui bahwa info dari saya itu benar semua. Oke, tadi kan sudah Anda dengar. Ya, kita dengarkan lagi penggalan berikutnya. Sebenarnya yang saya paling ini ya, paling kaget waktu dia bikin konten dari bulan Januari tanggal 10. Januari tanggal 10 dia bilang begini, jual VP kalian kalau tidak mau rugi. Karena sebentar lagi VTube akan tutup. Tidak lama tanggal 14 take down. 2 hari pakai robot nggak kuat, tanggal 16 take down maintenance semuanya. Berarti kan apa yang dikatakan Pak Chandra itu kan benar. Ya, betul. Nah, di sini Anda dengarkan tadi dia bilang apa? Yang saya surprise katanya kira-kira begitu ya. Pada tanggal 10 Januari tepatnya gitu ya. Pak Chandra itu membuat sebuah video, di situ dia berteriak tanda kutip lantang. Dia bilang, maksudnya saya, jual VP Anda sesegera mungkin kalau Anda tidak mau rugi karena VTube sebentar lagi akan tutup. Ya kan? Lalu nggak lama kemudian benar tutup sampai dia sendiri kaget. Kok saya bisa lebih tahu dari dia yang diamond? Hebat dong, hebat dong. Akhirnya dia mengakui bahwa Chandra Teja itu kalau berbicara menggunakan data. Bukan asal cuap, bukan asal ngomong. Jadi kalau ada orang bilang Chandra itu selalu menjelekkan VTube, salah coy. Diamond VTube lu aja bilang saya semua informasi yang saya sebutkan itu benar semua dan saya selalu pakai data, ya kan? Nah, seperti yang saya bilang, segera jual VP Anda kalau tidak mau rugi. Dia sendiri kaget gitu, nggak lama kemudian down. Terus kemudian dinyatakan maintenance, berarti kan saya nggak bohong. Oke? Kita dengarkan cuplikan video itu lagi. Bukan, tapi saya ini baru bisa mendengar ya pernyataan dari seorang diamond ya pemirsa, bahwa perkataan Chandra Teja itu memang semuanya benar dan yang disampaikan oleh manajemen itu tentang Chandra Teja itu tidak benar. Memang begitu ya Pak ya, kenyataannya ya Pak ya. Nah, yang barusan kita dengarkan lagi, Dirga pun berpendapat. Nah, lihat tuh ya, perhatikan. Jadi saya baru dengar nih kira-kira sekarang ini ada seorang diamond VTube yang mengatakan Chandra Teja itu benar. Perusahaan itu yang berbohong. Lah iyalah. Sudah dari awal saya bilang VTube itu adalah bisnis tipu menipu. Bahkan sebelum Pak Tonggam bilang itu adalah multi level tipu menipu. Tapi saya dibully, dicaci. Saya senyum saja karena saya bilang ya kita jangan benci orangnya, kita benci perilakunya saja, ya kan? Nanti mereka juga akan berbalik dan kejadian sekarang. Oke, kita dengarkan lagi. Ya, kalau di review ya dari awal Chandra Teja itu kan dia berbicara seperti itu pasti kan berdasarkan data, nah mungkin sembarangan. Okay. Saya yakin dia ada datanya dan background dia kan tahu sendiri kan. Ya, tahu. Terus, nah di sini Mr. The Best bilang apa? Chandra Teja itu pakai data, dia bilang. Ya bener lah, saya nggak mungkin ngomong sembarangan. Saya punya latar belakang akademis, bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya punya 2 gelar S2, ya kan? Ya sudahlah, sekali lagi saya bukan bermaksud meninggikan diri. Artinya, saya sudah terbiasa membuat karya tulis, ya segala macam, artikel, tesis gitu, yang semuanya harus pakai data. Itu adalah standar akademik yang sudah saya lalui dan selalu saya pakai. Segala sesuatu harus ada datanya, nggak asal sembarang ngomong. Nah, Mr. The Best bilang
Chandra Teja itu nggak mungkin ngomong sembarangan. Dan backgroundnya sendiri Anda tahu kan? Nah iya bener lah, Anda sudah tahu kan background saya kan? Tadi kan saya ngomong lagi kan? Nah ya sudah gitu ya. Jadi background saya dan latar belakang pendidikan saya membuat saya kalau bicara itu selalu pakai data. Enggak sembarang cuap gitu, asal ngoceh gitu ya. Kita lihatlah nanti, enggak. Saya pakai data. Ya kalau ada yang bikin rekaman tidak pakai data, urusan dia coy. Saya nggak pusing gitu ya. Anda bisa nilai sendiri gitu ya. Apakah video yang dibuat itu membuai, apa memberikan sesuatu yang pahit, tapi suatu kenyataan, suatu kebenaran. Yang mana kalau Anda dengarkan sejak lama, Anda akan terhindar. Kira-kira begitu maksud saya. Oke, lanjut. Ya, terus, ada fenomena lagi. Sejak si Pak Chandra itu bicara seperti itu, tidak lama, ini sebelum maintenance ya, sebelum tutup ya, ada gejolak jual VP besar-besaran. Ada beberapa diamond di atas itu menjual VP sampai 15.000, 10.000 setiap hari. Saya kan bingung. Nah, di bagian ini saya surprise juga ini dibahas bahwa setelah si Chandra Teja itu suruh jual VP, yaitu di rekaman saya 10 Januari katanya, terjadilah suatu gejolak jual VP besar-besaran. Nah ini nggak tahu nih, apakah gara-gara video saya orang pada ketakutan, tapi nggak mungkin. Karena di sini yang dikatakan oleh Mr. The Best tadi, terjadilah kegegeran gitu ya, jual VP besar-besaran justru dilakukan oleh beberapa diamond. Artinya ada beberapa diamond yang kira-kira sudah tahu ini sebentar lagi VTube akan bermasalah. Maka sama dia lepas. Malah tadi Anda dengar kan? Ada beberapa diamond yang jual VP antara 10 sampai 15 ribu VP per hari. Gila coy, 10.000 VP aja kira-kira 150 juta. Kalau 15.000 VP itu kira-kira 225 juta, 200 juta lebih lah kira-kira. Kalau dia jual itu setiap hari, kaya itu. Kaya, pertanyaannya dia bayar pajak nggak? Dia bayar pajak nggak? Oh hati-hati nanti di Uber pajak dia. Ya kan? Jual 10.000 sampai 15 VP setiap hari katanya. Bukan saya ngomong. Mr. The Best. Ya. Nah, itu dia, bayar pajak nggak tuh? Nah, hati-hati nih leader yang jual VP banyak-banyak itu kalau di Uber sama Menteri Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak, wah siap-siap tuh, ya, siap-siap. Nah, jadi demikian saja bahasan saya mengenai sebuah video yang muncul yang ternyata di dalamnya mengakui bahwa apa yang selama ini saya bicarakan itu tidak bohong. Semuanya benar berdasarkan fakta. Dan menariknya ini dibicarakan oleh dua orang yang notabene dulunya hater saya. Ya saya nggak tahu apakah sekarang dia saya masing jadi dianggap hater oleh dia atau mereka sudah mulai sadar. Tapi sekali lagi itu bukan urusan saya coy. Karena saya tidak membenci manusianya. Saya cuma membenci perilakunya atau perbuatannya yang salah. Tapi kalau dia sudah sadar ya sudah nggak ada masalah. Karena saya bilang saya tidak membenci orangnya. Oke? Karena kita mengharapkan dia nanti jadi fan kita. Kalau dia akhirnya sadar yang saya bicarakan selama ini benar semua gitu. Oke? Dan kepada Pak Dirga Dadali saya ucapkan selamat berjuang ya. Ya silakan Anda berjuang untuk para pemain VTube. Yang mana Anda dulu memang juga bekas pemain VTube. Tapi Anda sekarang sadar dan Anda mau membela pemain-pemain VTube. Terutama mereka yang ada di bawah Anda yang mau Anda bantu. Oke? Demikian saja, silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.